Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan memasuki materi bentuk aljabar, ini kelas 7. Nah, pada bentuk aljabar ini yang akan kita pelajari itu adalah mengenal bentuk aljabar, kemudian kedua penjumlahan dan pengurangan aljabar, yang ketiga itu adalah perkalian aljabar, dan yang keempat adalah perpangkatan aljabar. Nah, sebelum masuk ke perkalian dan perpangkatan, materi yang akan kita bahas pertemuan ini adalah mengenal dulu bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu apa sih? Nah, bentuk aljabar itu adalah ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol dan bagaimana memanipulasi simbol tersebut. Atau biasa kita gunakan simbol tersebut disebut dengan variabel. Nah, contoh yang pertama, ini ada 6 kardus pit gelas, kemudian ada 2 buah pit gelas. Nah, 6 kardus ini menyatakan 6 kardus pit. Kardus ini menyatakan itu kita gunakan simbol X. Kemudian pit gelasnya ini ada 2. Berarti kalau kardus pit itu kita simbolkan dengan X, maka persamaan yang pertama kita dapatkan adalah 6X ditambah 2. Nah, jadi X ini adalah banyaknya pit dalam kardus. Jadi tergantung dari besarnya atau besar jumlahnya dari pit dalam kardus tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ada 2 buah toples permen. Kemudian ada 2 buah bungkus permen dan 1 butir permen. Nah, pada persamaan ini 2 buah toples permen ditambah 2 bungkus permen ditambah 1 permen, maka toples ini kita simbolkan dengan variabel X, kemudian bungkus itu kita simbolkan dengan Y, dan 1 butir permen berarti dia konstantanya. Nah, berarti 2X 2 toples permen ditambah 2 bungkus permen itu adalah 2Y ditambah 1 permen. Maka persamaannya ini adalah 2X ditambah 2Y plus 1. Jadi ini simbol-simbol yang digunakan atau variabel yang digunakan pada aljabar. Nah, variabel yang digunakan itu adalah bisa huruf abjad. Kita ambil dari huruf abjad, itu dari A sampai Z. Jadi boleh menggunakan variabel apapun. Nah, kemudian pada bentuk aljabar itu ada yang disebut dengan suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis itu apa sih? Suku-suku sejenis itu adalah jika suku-suku tersebut variabelnya sama dan pangkat dari variabelnya juga sama. Jadi variabelnya sama dan pangkat variabelnya juga sama. Jadi variabel X dia sejenis dengan variabel X, variabel Y kuadrat sejenis dengan variabel Y kuadrat, kemudian XY sejenis dengan XY atau YX, AB sejenis dengan AB atau dengan BA, kemudian XY kuadrat sejenis dengan Y kuadrat X atau XY kuadrat. Jadi kalian boleh menggunakan simbolnya XY kuadrat atau kebalikannya Y kuadrat X. Nah, kemudian contoh dari persamaan berikut tentukan suku-suku sejenis. Itu contohnya 5Y kuadrat, ya 5Y kuadrat ditambah 4Y dikurang 10 ditambah 8X kuadrat min 3Y kuadrat min 5Y plus 7XY min X kuadrat. Nah, kita sudah tahu suku-suku sejenis itu adalah 2 buah suku atau lebih yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Berarti di sini sekarang kita sama. Sekarang dilihat 5Y kuadrat.
dia sama dengan min 3y kuadrat. Maka 5y kuadrat itu sejenis dengan min 3y kuadrat. Jadi 5y kuadrat sejenis dengan min 3y kuadrat. Kemudian yang kedua yang sama di sini. Ini ada plus 4y dengan min 5y. Berarti 4y sejenis dengan min 5y. Nah, kemudian kita cari lagi nih yang sejenis yang apa? Yang x kuadrat. Nah, di sini 8 plus 8x kuadrat sejenis dengan min x kuadrat. Jadi 8 plus 8x kuadrat sejenis dengan min x kuadrat. Karena dia memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Nah, itu yang disebut dengan suku-suku sejenis. Nah, kemudian setelah kita membahas suku-suku sejenis, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, dua buah suku bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan dalam bentuk aljabar. Dia syaratnya harus suku-sukunya harus sejenis. Jadi dua buah suku bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika suku-sukunya sejenis. Berarti kalau suku-sukunya tidak sejenis, berarti dia tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Contoh, misalkan nomor 1. Jumlahkanlah A 3x min 2 ditambah 4x min 10. Yang B 5x kuadrat ditambah 3x min 1 ditambah 6x min 7. Dan yang C 5yx kuadrat dikurang 10y ditambah dengan 3x kuadrat y min 8y min 7. Nah, sekarang yang soal nomor 1. 3x min 2 ditambah dengan 4x min 10. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuka dalam kurungnya dulu. Kita buka. Berarti 3x, karena ini penjumlahan, bisa langsung 3x min 2 ini ditambah 4x min 10. Nah, langkah seterusnya, yang memiliki variabel yang sama itu kita dekatkan atau kita satukan. Berarti ini 3x ditambah 4x, kita dekatkan 4x-nya, kemudian min 2 min 10. Berarti, nah kalau sudah dapat seperti ini, yang sejenis kita jumlahkan. Ini variabelnya x, ini variabelnya x. Berarti dia sejenis. Maka 3x ditambah 4x itu adalah berapa? 7x. Min 2 min 10 berarti min 12. Maka hasilnya adalah 7x min 12. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua. 5x kuadrat plus 3x min 1 ditambah 6x min 7. Berarti langkah yang pertama itu adalah kita buka kurungnya dulu. Jadi 5x kuadrat plus 3x min 1. Karena dia penjumlahan bisa langsung. Plus 6x min 7. Karena ini berlaku buat penjumlahan. Kemudian yang memiliki variabel yang sama atau sejenis kita dekatkan. Berarti ini 5x kuadrat, yang sejenis ini adalah 3x dan 6x, maka 3x dan 6x. 3 plus 3x ditambah 6x, kemudian min 1, min 7. Berarti 5x kuadrat, karena dia nggak ada temennya, berarti tetap ya 5x kuadrat. Nah ini sejenis nih, plus 3x plus 6x, berarti plus 9x, min 1, min 7, itu adalah min 8. Jadi hasilnya 5x kuadrat plus 9x min 8. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi karena dia suku-sukunya. Soal yang ketiga yaitu yang C, 1C, 5yx kuadrat min 10y ditambah dengan 3x kuadrat y min 8y min 7. Maka langkah yang pertama diingat dibuka dulu tanda kurungnya. Berarti 5yx kuadrat min 10y plus 3x kuadrat y min 8y min 7.
Kemudian variabel yang sama kita dekatkan, atau suku-suku sejenis kita dekatkan. Berarti 5y(x) kuadrat itu sejenis dengan 3x kuadrat y. Berarti 5y(x) kuadrat ditambah 3x kuadrat y. Nah, ini min 10y kita dekatkan dengan min 8y. Nah, kemudian min 7. Nah, 5y(x) kuadrat ditambah 3x kuadrat y, karena dia suku-sukunya sejenis, maka bisa dijumlahkan. Berarti ini hasilnya 8x kuadrat y atau 8y(x) kuadrat dikurang min 10y min 8y. Berarti min 18y min 7. Nah, ini soal yang ke 1C. Kemudian soal yang kedua itu adalah pengurangan. Yang kedua itu kurangkanlah yang A 5x min 10 dikurang dengan 6x plus 4. Yang B 3x kuadrat min 4x plus 1 dikurangkan dengan 6x kuadrat min 7. Yang C 3y(x) kuadrat min 5 dikurangkan dengan 4x kuadrat y ditambah 8y min 7. Berarti soal yang pertama itu adalah 5x min 10 dikurang dengan 6x plus 4. Nah, sekarang kita buka dulu dalam kurungnya. Karena dia pengurangan, diingat ini 5x, kemudian min 10. Nah, ini dikurangkan dalam kurung 6x plus 4. Berarti 6 dikali min dikali 6x berarti min 6x. Min dikali dengan plus 4 itu adalah min 4. Nah, sehingga didapat 5x min 10 min 6x min 4. Nah, yang sejenis kita dekatkan. 5x ini min 6x min 10 min 4. 5x dikurang 6x itu sama dengan negatif 1x atau min x. Min 10 min 4 itu hasilnya adalah min 14, sehingga didapat min x min 14. Itu untuk soal yang per 2 yang A. Sekarang 2 yang B. 3x kuadrat min 4x plus 1 dikurang dengan 6x kuadrat min 7. Berarti kita buka dulu nih dalam kurungnya. Nah, 3x kuadrat, ini min 4x, ini plus 1. Nah, min dikali dengan 6x kuadrat, itu adalah min 6x kuadrat. Min dikali dengan min 7. Nah, min dikali dengan min 7, itu adalah plus 7. Sehingga didapat 3x kuadrat, ini min 6x kuadrat, ini min 4x, ini plus 1, ditambah 7. Nah, 3x kuadrat min 6x kuadrat ini sejenis, berarti bisa kita sederhanakan. 3x kuadrat min 6x kuadrat itu adalah min 3x kuadrat. Ini sendiri ya, berarti min 4x. Nah, ini plus 1 plus 7. Itu plus 8. Jadi hasilnya min 3x kuadrat min 4x plus 8. Nah, sekarang kita masuk soal yang 2C. Itu 3y(x) kuadrat min 5 dikurang dengan 4x kuadrat y ditambah y min 7. Nah, seperti biasa langkah pertama itu adalah dibuka tanda kurungnya. Sama dengan 3y(x) kuadrat min 5. Nah, ini karena pengurangan berarti dikalikan dulu. Min dikali dengan 4x kuadrat y berarti min 4x kuadrat y. Min dikali dengan plus 8. Min dikali dengan plus 8 berarti dia min 8y. Min dikali dengan min 7 itu adalah positif 7. Nah, setelah ini baru kita satukan yang sejenis. 3y(x) kuadrat itu sejenis dengan min 4x kuadrat y. Nah, ini min 4x kuadrat y. Kemudian
min 8Y, ya. Ini min 5 ditambah 7. Nah, 3YX kuadrat dikurang 4X kuadrat Y, karena ini sejenis, maka bisa dikurangkan. Karena dia variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Ini Y, ini X kuadrat, ini X kuadrat. Maka dia sama, sejenis. Nah, berarti 3YX kuadrat dikurang 4X kuadrat Y itu adalah min 1X kuadrat Y. Nah, ini min 8Y, min 5 ditambah 7 itu adalah plus 2. Sehingga didapat hasilnya min X kuadrat Y, min 8Y plus 2. Itu materi kita hari ini tentang mengenal bentuk aljabar, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya untuk mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.